memakai masker, tidak berkerumun, dan mengurangi berpergian, menjadikan kunci untuk menekan penyebaran virus corona, sekaligus menjadi gaya hidup baru di era new normal ini. Namun, berbagai pihak merasa kebebasannya dibatasi, bahkan ditekan, dan memantik berbagai pertanyaan. Apa arti kemerdekaan itu sendiri? Yang katanya merdeka itu bebas. Alhasil, para remaja memilih mengurung diri dan menghentikan kreativitas mereka. Entah mereka sadari atau tidak bahwa Indonesia telah dilaporkan perekonomiannya minus 5,32% kuartal kedua tahun 2020 ini. Itu artinya Indonesia membutuhkan peran remaja untuk berkolaborasi, tidak hanya memaknai kemerdekaan, namun mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan tersebut. Kami berhasil menemukan satu dari jutaan milenial remaja Indonesia, Salman Al-Farisi. Kami pergi ke kediaman Salman Al-Farisi. Beliau adalah salah satu dari jutaan generasi milenial yang bisa dikatakan memiliki pondasi kuat dalam sektor pertanian di daerahnya. Halo, perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Saya seorang pengusaha dari Jember, Jawa Timur. Saya bergerak di 3 bidang utama, yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan. Lokasi saya ada di Desa Rawasari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Kenapa ngambil sektor pertanian? Yang pertama, sektor ini masih jarang orang ngambil, jadi peluangnya itu cukup besar. Jadi kalau kita mau bisnis di bidang ini, kemungkinan untuk kita dapat uang itu cukup mudah. Hal pahit yang pernah dihadapi biasanya ditipu konsumen, ditipu mitra biasanya. Kayak saya tanam modal misal di petani, terus si petani bilang hari ini gagal, padahal hari ini panennya bagus, kayak gitu sih. Terus di pengiriman, biasanya kalau di buah sama sayuran itu kan si buah sama sayuran nggak bisa bertahan lama kan di penyimpanan, biasanya itu juga busuk. Itu hal pahit yang pernah dirasain. Tergantung sih kalau masalah partner. Yang pertama, tergantung usahanya di bidang apa. Kalau memang dia misal aja di laboratorium atau hidroponik, itu pakai orang-orang yang masih muda, yang baru lulusan SMK atau dia baru lulus kuliah. Terus kalau yang di lahan kayak nyangkul, terus perawatan di lahan, itu biasanya pakai ibu-ibu, dia usianya udah 30 ke atas. Kalau nyangkul bapak-bapak, tergantung dia di bidang apa. Awal ngerintis itu 2019 awal Januari. Terus pertama saya kan lulusan SMK 5 Jember. Saya gak kuliah karena gak ada biaya. Jadi dulu sempat daftar di UNED. Cuma karena biayanya cukup mahal, saya gak kuliah. Jadi saya langsung kerja di Batu. Di Batu itu 1,5 tahun kurang lebih di situ. Ya di situ ya belajar, cari partner, cari mitra. Terus di situ juga awal pertama saya belajar jualan dari buah, bibit, terus bahan-bahan untuk memulai kultur jaringan dan lain-lain. Setelah itu 1,5 tahun berlalu, saya beranikan diri buka usaha di Jember, Jawa Timur. Itu pertama usaha yang saya buat itu hidroponik sama lab kultur jaringan. Bikin saya termotivasi pertama masalah gaji, soalnya saya kan kerja di Batu, itu penghasilannya sedikit banget. Itu gak cukup untuk biaya 1 bulan. Setelah itu udah banyak teman-teman yang kenal, pasar udah ada, terus ada sedikit ilmu, itu beranikan diri buat usaha. Kalau corona ini sih pandemi paling efeknya di pelatihan. Soalnya kan pelatihan di sini kebanyakan dari luar kota. Kayak mereka itu dari luar kota, luar pulau. Mereka kesini kan otomatis gak bisa karena apalagi kalau yang paling efek itu di pengiriman sayur sama buah. Soalnya kan di daerah lain yang kena dampak itu gak bisa pasar kita masukin. Dampaknya di situ cuma. Kalau remaja sekarang yang pertama itu mental kayaknya. Yang kedua, mereka itu rasa untuk gagal itu besar. Kayak saya mau buka usaha, tapi kalau gagal gimana? Modalnya dari mana? Yang beli siapa? Terus yang
ini gimana caranya usaha ini biar maju berkembang kayak gitu sih. Yang pertama di mental, apa ya, rasa mereka untuk gagal itu sangat besar, padahal di usaha itu gagal itu cuma sebuah kondisi yang harus kita lewati kayak gitu. Zaman selalu bergerak. Usia produktif akan selalu menjadi lebih banyak. Kita akan berada di era di mana anak muda akan memimpin dan dipimpin sebagai roda kelanjutan negara Indonesia. Jadi, bagaimana generasi milenial? Semua pilihan ada di tangan kalian.